kita kemarin sampai di sini ya, Theory of Planned Behavior. Jadi kita ngomongin tentang apa namanya, sikap itu ternyata ada di sini, bukan kecenderungan perilaku, tapi ada di sini. Kecenderungan perilaku tuh intention namanya, bukan sikap. Kalau sikap, attitude itu udah kita bahas di minggu lalu. Nah, kali ini kita akan bahas apakah punya sikap otomatis perilakunya seperti itu. Contoh, saya nggak suka donat. Apakah berarti saya nggak akan makan donat? Belum tentu, ya. Jadi sikap belum tentu sejalan dengan perilaku, ya. Jadi kalau orang tidak suka sama A, belum tentu dia nggak mau ngobrol sama A, belum tentu. Apa yang membuat itu terjadi? Nah, saya mau mau cerita. Jadi pertemuan kali ini mungkin saya akan lebih banyak cerita ya dibanding ngomongin materi karena justru materinya itu dari cerita-cerita. Termasuk yang pertama ini nih. Nah, ada cerita di zaman dulu ya, ada orang ini nih. Beliau ini tahun 1900-an awal, 1900 awalan lah, 1910 gitu ya awal. Ada orang Yahudi punya satu satu tempat jahit. Jadi orang Yahudi buka tempat jahit di Amerika. Waktu itu orang itu masih rasis ya, masih nggak suka sama orang Yahudi. Jadi waktu itu zaman itu orang Yahudi terdiskriminasi, bahkan di Amerika ya. Karena mereka banyak terusir di Eropa, bikin koloni-koloni ke Amerika ya. Kalau sekarang kebalik ya, orang Yahudi yang malah mendiskriminasi ya di Palestina, sekarang di Amerika juga kan kasihan kulit hitam tuh pada dirasisin sama orang-orang ini juga sebetulnya. Ya ini fenomena politik lah. Tapi zaman dulu tuh tahun 1900-an awal ada orang Yahudi nih punya satu toko mesin jahit, satu toko jahit ya, tukang jahit lah ya. Nah, karena orang-orang tahu bahwa dia ini orang Yahudi, nah suka diledekin. Nah, jadi ketika dia pertama kali pindah ke toko ini, buka toko ini, anak-anak itu banyak yang berkumpul dan berkerumun di luar tokonya, terus meneriaki, "Yahudi, Yahudi!" gitu. Jadi anak-anak tuh pada ngumpul di depannya sekitar 7 sampai 10 anak, kadang-kadang sampai 15 anak meneriaki si orang Yahudi ini. Sambil teriak, "Yahudi, Yahudi!" katanya gitu. Ya, bilang-bilang Yahudi, Yahudi gitu ke siapa? Ke bapak-bapak ini. Nah, karena ngerasa takut diteror, kemudian orang Yahudi ini karena takut diteror, orang Yahudi ini sebenarnya cuek, si bapak-bapak ini cuek. Yang nggak cuek itu malah si siapanya istrinya. Istrinya bilang, "Ah, kita mendingan pindah aja yuk. Jangan di sini. Nggak enak nih, udah mulai diledek-ledekin nih sama anak kecil, udah mulai diceng-cengin kita sama anak kecil. Takutnya lama-lama kita bukan cuma didiskriminasi, kita malah takutnya dilakukan kekerasan lah gitu. Kita pindah aja yuk," gitu. Kata si istrinya. So bapak-bapak ini bilang, "Mama keganggu." "Iya keganggu." "Tenang, saya punya ide." Gitu. Jadi kita nggak usah pindah karena pelanggan udah mulai ada ya, pelanggan setia udah mulai banyak. Si suaminya bilang, tenang, tenang. Kita bisa kok, aku bisa." Apa yang dia lakukan? Jadi pas udah sekitar 2 minggu nih, hampir tiap hari diledekin terus sama anak-anak. Akhirnya dia keluar toko, bukannya dimarahin si anak-anak, bukannya diusirin, tapi dia bilang gini, "Yuk, siapa yang paling keras teriaknya, siapa yang teriaknya paling keras, itu akan saya kasih hadiah $1," kata si bapak-bapak ini. Si istrinya dari dalam tuh mikir, aduh ini ngapain lagi si bapak nih. Jadi si bapak-bapak ini bilang ke anak-anaknya, siapa yang teriaknya paling keras, maka dia akan dapat $1. Maka anak-anak semangat tuh. Yahudi, Yahudi, Yahudi gitu ya. Wah, Yahudi ada yang sambil ngehina, ada yang apa, pokoknya teriak-teriak deh. Nah, setiap kali ada anak yang paling keras dikasih $1. Terus udah gitu, udah selesai ya, perlombaan hari ini selesai. Ya, selesai. Boleh kalian pulang. Pada pulang aja. Nah, terus besoknya kayak gitu lagi. Nah, selama seminggu penuh, ya, selama 7 hari, itu anak-anak kayak gituin. Jadi setiap hari itu ada anak-anak gitu.
Nah, pas di minggu depannya, hari Senin minggu depannya, kumpul lagi tuh anak-anak, bocah-bocah kumpul lagi. Pas bocah-bocah kumpul, si bapak-bapak ini keluar, mulai siap-siap tuh, si anak-anak udah mulai siap-siap teriak. Terus si bapak-bapak ini bilang gini, anak-anak mohon maaf karena sekarang bisnisnya lagi nggak bagus, yang teriaknya keras, nggak akan dikasih $1 ya, gitu. $1 itu anggaplah 15.000 ya sekarang. Saya nggak akan kasih $1 ya, tapi saya cuma ngasih yang paling keras itu saya akan kasih 10 sen sekarang. 10 sen tuh berarti 10%-nya. Jadi 10% dari 15.000 berarti cuma 1.500. Nah, dibilangin kayak gitu, anak-anak bilang gini, ah nggak asik, ngapain kita teriak-teriak kalau dibayar cuma 10 sen, ayo pulang, pulang, pulang. Pada pulang aja. Dan semenjak saat itu, teman-teman semua, tidak ada lagi anak-anak yang teriak-teriak di depan eh, tokonya si orang Yahudi ini. Terus istrinya muji ke si bapaknya, ih bapak pintar banget, hebat ya. Kebayang nggak dari sini teman-teman, betapa cerdasnya seorang Yahudi ini. Anak-anak yang tadinya berteriak dengan gratis, kemudian dengan taktik dan strateginya, dia membuat anak-anak itu tidak berteriak lagi. Ya, dengan cara apa tadi? Ngasih hadiah yang diturunkan. Asalnya $1, terus 10 sen. Terus anak-anak itu bilang, ah ngapain kita teriak-teriak cuma dikasih 10 sen. Ayo pulang-pulang, ngapain? Percuma kita teriak-teriak. Padahal memang dari awal si Yahudi ini memang berencana untuk membuat anak-anak tidak berteriak lagi. Luar biasa ya. Nah ini sikap tidak selalu sesuai dengan perilaku ya. Orang itu tadinya teriak dengan gratis karena memang senang menghina, tapi karena adanya reward one dime ya, dikasih 10 sen itu malah bikin dia nolak. Ini kan lucu ya. Nah, ternyata si orang ini adalah kakek buyut dari satu tokoh psikologi yang terkenal. Ya, namanya Leon Festinger ya. Leon Festinger ini gurunya guru saya. Jadi guru saya di S2 tuh namanya Pak Abdul Malik Gismar, PhD ya. Beliau namanya Abdul Malik Gismar. Guru beliau tuh Leon Festinger. Gitu. Keren banget nih Leon Festinger tuh punya beberapa teori yang saya sangat kagumi ya. Ada social facilitation sama social communication tuh Leon Festinger. Nah, Festinger bikin penelitian menarik sama Carl Smith ya. Festinger bikin penelitian sama Carl Smith. Carl Smith itu muridnya. Tapi ada satu penelitiannya Festinger yang mungkin kalau kita masih sempat ada waktu, ada pertemuan, kita akan bahas itu ya. Ada eksperimennya Festinger apa Milgram ya? Oh, Festinger. Festinger bikin penelitian namanya The End of the World Phenomena ya. Fenomena kiamat ya. Nah, itu nanti kita akan mungkin akan nyampe ke sana mungkin ya. Tapi nanti ya. Nah, penelitian ini dulu aja nih yang seru nih. Jadi Leon Festinger sama Carl Smith itu bikin sebuah eksperimen yang terinspirasi dari kisah kakek buyutnya. Jadi terinspirasi dari kisah kakek buyut yang Yahudi tadi ya. Nah, ini Leon Festinger ini bikin itu, dibantu sama mahasiswanya, sama mahasiswa bimbingannya Carl Smith ya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau lagi skripsi, nanti saya kebetulan jadi koordinator usulan penelitiannya. Nanti kita kalau neliti itu nggak nyari judul sendiri, kalau bisa sesuai dengan minat dosennya. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar banyak. Nah, Carl Smith ini belajar banyak. Carl Smith ini jadi orang keren juga ya. Carl Smith and Snyder itu bikin penelitian bagus banget. Anaknya juga profesor psikologi ya. Carl Smith ini punya anak namanya Carl Smith lagi. Keren juga nih. Gimana penelitian Festinger sama Carl Smith yang terinspirasi sama tokoh Yahudi tadi ya, kakek buyutnya? Penelitiannya tuh kayak gini nih. Ini masih kelihatan ya? Slide-nya masih aman ya? Oke. Jadi mereka bikin sebuah penelitian di mana partisipan diminta untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang membosankan selama sejam. Nah, setelah melakukan kegiatan itu, mereka dibayar $20 untuk bilang ke partisipan selanjutnya bahwa tugasnya ini interesting dan enjoyable. Bahwa tugasnya ini menarik dan menyenangkan. Saya ulangi lagi ya. Oke, jadi Festinger sama Carl Smith ini bikin penelitian, jadi ngundang partisipan, ayo siapa yang mau ikut eksperimen kita. Nah, eksperimennya ngapain? Eksperimennya itu diminta mengerjakan sebuah aktivitas, yang ketika mengerjakan aktivitas itu,
aktivitasnya aktivitas membosankan. Tapi mereka nanti setelah itu diminta untuk nyeritain ke orang lain bahwa aktivitas yang dilakukan di eksperimen ini menyenangkan. Jadi dia masuk nih. Jadi ada orang pertama si A masuk melakukan aktivitas selama sejam. Nah, beres melakukan aktivitas itu, si orang ini diminta nanti kamu pas keluar ada orang yang lagi ngantri juga mau ngerjain penelitian ini. Nah, tolong sama kamu ceritain ke dia bahwa penelitian ini menyenangkan ya dan enjoyable gitu. Nah, pas dia keluar dia ngelihat seorang yang lagi nunggu. Nah, yang seorang yang lagi nunggu ini sebenarnya bukan partisipan, tapi orang yang memang di-hire atau disewa untuk pura-pura jadi partisipan untuk ngecek seberapa meyakinkan kisah dari si orang yang masuk tadi itu. Nah, ada orang-orang yang dibayar $20, ada orang-orang yang dibayar cuman $1. Nah, tugasnya ngapain? Tugasnya itu kayak gini nih. Jadi ada sebuah baki ya atau nampan yang isinya ada kayu-kayu seperti ini. Nah, tugas dia sederhana ya. Tugas dia selama sejam itu, bayangkan ya, selama 1 jam, tugas dia ngeluarin ngeluarin kayu ini satu-satu, terus masukin lagi ke baki satu-satu selama sejam. Nggak boleh cepet-cepet, harus sesuai, harus tenang, harus tarapti, harus tumaninah ya. Kebayang nggak sejam melakukan hal itu? Atau selain tugas ini, tugas selanjutnya adalah ini. Nah, ada nampan, ada balok. Tugas dia muter-muterin balok satu-satu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini satu-satu selama 1 jam. Kira-kira tugas ini menyenangkan apa enggak? Ya enggak lah ya, membosankan. Tapi tugas dia kemudian adalah ketika keluar ruangan, dia akan ketemu satu orang, dia diminta untuk menceritakan dan meyakinkan ke orang itu bahwa tugas yang dia kerjakan ini, yaitu masuk-masukin dan ngeluarin balok, kayu, dan juga muter-muterin kotak ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, seberapa meyakinkan dia? Nah, ada orang-orang yang di awal dibilangin dia akan dibayar $20, gede banget ya, $20, dan ada yang dibayar $1. Nah, pertanyaannya, kelompok yang mana yang kira-kira ceritanya akan lebih meyakinkan? Apakah kelompok $20 atau kelompok $1 gitu ya? Yang mana yang lebih meyakinkan ketika menceritakan? Orang yang dibayar $20 atau orang yang dibayar $1? Nah, ternyata temuan Festinger sama Carl Smith menarik ya. Boring gitu ya. Nah, ini menarik ya. Orang yang $20 punya pikiran bahwa aku berbohong for a large sum of money. Aku bohong untuk uang yang banyak. Maka apakah bohongnya ini lebih meyakinkan? Ternyata enggak gitu. Kalau orang yang $1 justru dia bingung. Aku bohong for no good reason. Nah, di situ terdapat sikap yang terdapat ketidakselarasan kognitif. Jadi cognition 1, the task. Jadi ketika dia masuk dan ngerjain tugas, dia mikir bahwa tugasnya memang boring banget ya. The task were extremely boring. Tugasnya bosenin banget. Dan hanya untuk $1, aku harus bilang ke orang lain bahwa tugasnya menyenangkan. Ini aneh banget. Nah, ada sebuah hal yang terjadi namanya cognitive dissonance. Ternyata orang yang mengalami cognitive dissonance akan lebih meyakinkan. Kenapa? Karena dia berusaha mencari pembenaran. Justru orang-orang yang dapat $20, dia bohong untuk alasan apa? Alasan yang masuk akal. Masuk akalnya apa? Ya karena aku bohong karena disuruh, aku bohong karena dibayar, bukan karena extremely boring. Nah, orang-orang yang $1 ini dia dapetin satu dinamika kognitif namanya cognitive dissonance dan membuat dia lebih mudah untuk meyakinkan orang, untuk cari-cari pembenaran. Ini ajaib banget ya hasil eksperimennya. Dan inilah yang membuat Festinger kemudian terkenal dan Carl Smith dengan teori yang namanya cognitive dissonance. Apa itu cognitive dissonance? Cognitive dissonance itu a feeling of discomfort caused by performing an action that is inconsistent with one's attitude. Perasaan nggak nyaman yang disebabkan oleh melakukan hal atau aktivitas yang nggak konsisten sama sikapnya.
tadi yang $1 itu mikir ini tugasnya boring dan hanya dibayar $1, gua disuruh bilang bahwa tugas ini menyenangkan. Ini dishonest. Kalau yang $20 nggak dishonest karena ya oke. Berarti aku disuruh bilang ke orang lain interesting dan enjoyable karena dibayar mahal gitu ya. Nah, yang nomor satu ini yang $1 ini dissonance, dia nggak nyaman. Tapi justru karena ketidaknyamanan itu, justru dia lebih meyakinkan dalam mempersuasi orang lain, dalam mempengaruhi orang lain. Makanya orang-orang yang dissonance kognitifnya itu akan lebih kekeh petekeh ya istilahnya itu gitu ya. Akan lebih wow luar biasa. Nah, ini masuk ke eksperimen selanjutnya. Eksperimen. Jadi dari eksperimen ini nggak puas si siapa namanya si Festinger nggak puas. Festinger tuh nyuruh Carl Smith eh, kita neliti lagi yuk. Nah, ini dipublikasinya tahun 59. Nah, tahun 55, teman-teman. 55 itu ada sebuah keyakinan bakal ada kiamat. Jadi kita dunia ini beberapa kali diviralkan dengan satu gosip soal kiamat itu kapan terjadi. Ada yang bilang tahun 2012 ya, makanya ada film 2012 karena prediksi suku Maya kalau nggak salah. Terus juga ada prediksi Mama Loren ya bahwa tahun berapa akan kiamat ya. Soalnya Mama Loren bilang setelah tahun itu saya nggak lihat ada kejadian lagi. Tandanya kiamat. Padahal bukan tandanya kiamat, tandanya Mama Loren meninggal ya. Pantesan dia nggak bisa ngelihat lagi. Nah, tahun 99 kalau saya teman-teman nggak tahu udah lahir apa belum ya, belum mungkin ya. Ada sebuah film juga tentang kiamat ya. Katanya tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 akan kiamat. Taunya enggak ya. Nah, zaman dulu juga zaman ini tahun 1955 jadi ada gosip yang sama. Tanggal 5 bulan 5 tahun 55 akan terjadi kiamat. Nah, Festinger waktu itu nyuruh Carl Smith untuk ikut sebuah sekte ya, agama kepercayaan yang percaya bahwa tanggal 5 bulan 5 tahun 55 itu bakal kiamat. Nah, apa yang dilakukan waktu itu? Apa yang terjadi? Nah, si Carl Smith ikut perkumpulan itu. Nah, pas tanggal 4 bulan 5 tahun 55, mereka berkumpul bersama di sebuah tempat ya, katakanlah mungkin tempat beribadahnya mereka. Mereka kumpul dan mereka berdoa bersama. Mereka pikir bahwa mereka orang-orang yang terselamatkan karena ketika kiamat mereka siap menyambutnya gitu dan bilang orang-orang lain tuh nggak siap menyambut kiamat. Mereka kumpul di situ ya terus berdoa. Si ketua apa namanya? Si ketua ya itulah ya pemuka agamanya bilang kita berkumpul dan bersama berdoa di sini dan pukul 00 tempat nanti prediksi kami ya bahwa kiamat akan dimulai. Jadi 00 tanggal 5 bulan 5 tahun 55 akan kiamat. Nah, pas detik-detik mau pukul 00 ya, jam 12 malam, jeng jeng, mereka berpegangan tangan membentuk lingkaran. Ternyata tidak ada yang terjadi. Mereka tetap berpegangan tangan selama 1 sampai 2 jam kata Carl Smith. Sampai itu terus mereka duduk kembali terus mulai nih ada dissonance. Sikapnya yakin, tapi karena kejadian kiamatnya nggak ada, orang itu jadi dissonance, jadi nggak nyaman kognitifnya, ya. Jadi nggak nyaman kognitifnya, jadi nggak nyaman. Nah, terus ditunggu, oke, mungkin bukan ya, mungkin nanti jam 12 siang, kata si pemuka agamanya. Ternyata jam 12 siang juga belum kiamat. Jadi detik-detik menuju jam 12 siang, mereka kembali berpegangan tangan, ternyata nggak kiamat juga. Oh mungkin jam 12 malam karena penghujung penghujung tanggal 5 itu bukan awalnya, bisa jadi akhirnya. Jadi tanggal 5 akhir. Jadi jam 12 malam juga menuju tanggal 6. Nah, pas jam 12 malam lagi, ternyata apa yang terjadi teman-teman? Enggak kiamat juga kan ya tanggal itu. Nah, kira-kira harusnya mereka jadi yakin apa enggak sama agamanya? Harusnya kan pada enggak yakin ya sama agamanya. Mestinya ya harusnya jadinya pada pada nggak beriman lagi, harusnya pada murtad lah ya gitu istilahnya, istilah kasarnya tuh gitu. Cuman ternyata apa yang terjadi karena mereka dissonance,
Terus si pemuka agamanya bilang apa coba? Ya harusnya kan pada marah-marah, ini gimana nih Pak Ustadz, Bu Ustadz, katanya mau kiamat, tapi ternyata enggak. Ah udah ini berarti nggak bener nih agamanya, gitu. Harusnya kan gitu ya. Ternyata nggak gitu yang terjadi. Yang terjadi adalah si apa namanya? Yang terjadi kemudian adalah si pemuka agamanya bilang gini, eh duhai kawan-kawan jamaah semua, karena kita berkumpul selama hampir 48 jam dan kita berkumpul dalam suasana yang khidmat, penuh doa dan ikhlas. Alhamdulillah katanya ya, mungkin kayak gitu ya kata-katanya. Alhamdulillah Allah atau Tuhan mengabulkan doa-doa kita dan menyelamatkan umat manusia karena kita. Jadi kiamatnya ditunda. Wah, makin yakin. Kebayang nggak sampai sini? Cognitive dissonance, adanya ketidaknyamanan, malah membuat kita tuh cari-cari pembenaran dan malah makin yakin. Termasuk tadi eksperimen yang ini. Kok kenapa $1 malah lebih meyakinkan ya dibanding yang $20? Alasannya karena ini nih. Cognitive dissonance itu membuat kita nyari alasan yang lebih kuat dibanding orang yang memang pada awalnya punya alasan yang dapat $20 ini. Termasuk kasus yang the end of the world fenomena, teman-teman boleh googling ya, Festinger, eksperimennya namanya the end of the world fenomena ya. Kayak gitu ceritanya. Wah, seru banget. Jadi ternyata kalau kita mengalami cognitive dissonance, mengalami ketidaknyamanan, di mana aksi kita nggak sesuai sama sikap kita akan nyari-nyari alasan dan pembenaran. Itulah kenapa orang-orang yang udah ngedukung dan buta ngedukung salah satu tokoh, salah satu pasangan calon, akan terus-terusan cinta buta sama dia. Itulah kenapa orang yang bucin dan udah tahu bahwa cowoknya itu brengsek, ya hubungannya nggak bagus, akan tetap bertahan sama orang itu, ya karena ini, sekalinya cognitive dissonance, dia akan nyari-nyari pembenaran. Duh, dia nampar aku, melakukan kekerasan dalam pacaran, tapi kita tetap bertahan. Kenapa tetap bertahan? Alasannya sederhana. Alasannya karena kita cognitive dissonance dan nyari pembenaran. Tapi dia selama ini baik kok gitu. Tapi dia selama ini soleh kok gitu. Nyari pembenaran. Nah, ini bahaya ya. Kenapa yang nyari pembenaran itu disebutnya apa? Namanya mereduksi atau reduce dissonance. Ya, jadi yang kita lakukan tuh improving our evaluation of the chosen alternative. Karena alternatif kiamatnya gagal, kita nyari-nyari kenapa ya kiamatnya gagal supaya orang tetap yakin sama Tuhannya, kayak gitu. This is the best dress I have ever bought. Ini contohnya nih, misalkan istri saya jalan-jalan sama saya ke mall, pas di mall kebetulan lagi ada diskon. Terus istri saya bilang, Pak ini bagus nih. Yakin mah, itu baju kuning loh, warna kuning. Mama nggak jarang loh beli baju warna kuning. Tapi ini diskon, sayang banget. Ayo udah terserah deh, beli aja. Nah pas pulang ke rumah, kebetulan akhirnya beliau mikir, istri mikir, ngapain ya dipikir-pikir aku beli baju kuning dan ini nggak matching sama apapun yang ada di lemari gitu ya, sama jilbab nggak matching, sama kerudung, sama sepatu, sama celana, sama nggak ada yang matching si baju kuning ini. Tapi dia kemudian bilang, this is the best dress I have ever bought. Jadi meningkatkan evaluasinya. Ya walaupun aku ngerasa ini nggak matching sama baju manapun, tapi ini baju terbaik yang pernah aku beli gitu. Walaupun nggak dipakai, tapi ini baju terbaik, itu alasannya. Jadi kayak tadi, ini alasan terbaik kenapa kita uh, ini kejadian terbaik, alasan terbaik kenapa kita terpilih menjadi umatnya. Wes, kenapa nggak jadi kiamat? Karena ini skenario terbaik katanya gitu. Itu contoh improving our evaluation. Cara yang kedua adalah dengan lowering. Kalau tadi improving, sekarang lowering. Seenggaknya baju yang aku beli diskon. Ngapain beli baju itu? Ya, soalnya bajunya diskon gitu. Jadi kita nyari alasannya itu ya. Jadi nyari alasan pertama improving our evaluation, nyari alasan yang kedua adalah lowering our evaluation. Ya seenggaknya yang aku beli itu nggak kemahalan lah dan lagi diskon gitu. Dan yang ketiga, not thinking or talking about this. Pokoknya aku beli baju udah yang nggak usah dibahas gitu. Ya intinya kita harus yakin sama Tuhan, udah titik, nggak usah bahas yang lain. Nah, itu kayak gitu contoh gimana caranya mereduksi disonan. Yang ini menghindar, yang ini melowering evaluation-nya, yang ini mengimproving evaluation-nya. Ini skenario terbaik yang bisa kita lakukan.
seenggaknya kita masih hidup. Nah, ini kalau lowering. Yang ini udah nggak usah dibahas ya. Yuk kita sama-sama soleh lagi, aktivitas lagi, beribadah lagi, berdoa lagi. Gitu. Nah, makanya cognitive dissonance ini kemudian membuat kita melakukan apa yang namanya self-affirmation theory ya. Teori yang memprediksi bahwa orang itu akan sering kali cope, berusaha mengatasi dengan ancaman yang spesifik terhadap integritas dari dirinya. Jadi kalau dia bilang, eh aku aku nggak mau pacaran dulu. Terus tiba-tiba banyak yang ngegoda, katanya nggak mau pacaran. Oh, buru-buru nyari alasan. Tapi ini orangnya baik banget sih, aku nggak bisa nolak gitu. Daripada aku jomblo dan gak laku gitu, atau udahlah jangan dibahas gitu. Itu ya. Nah, ini self affirmation. Dia diingetin sama prinsip hidupnya dan dia akhirnya dengan dia menghubungkan dengan hal-hal yang unrelated, tapi membangkitkan lagi konsep dirinya. Katanya nggak mau pacaran, ternyata pacaran. Udah jangan dibahas. Itu yang tadi lowering. Nah, itu namanya self affirmation theory. Kita melakukan affirmation melalui cara yang tadi, yang tiga itu, ya. How to reduce dissonance, yang not thinking, yang lowering, sama yang improving. Gitu, teman-teman, ya. Itu teori soal cognitive dissonance ya. Ada kisah dari Festinger sama Carl Smith. Eksperimennya. Nah, eksperimen itu yang membuat teori cognitive dissonance ini sangat menarik ya, apalagi kalau pakai eksperimen, penelitiannya itu seru banget. Gitu yang bisa saya sampaikan itu aja. Sampai sini ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, dikomentari, saya persilahkan. Sekian ya pertemuan kali ini, kita jumpa lagi insya Allah di hari Jumat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.